Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ajeng Ayu Kartika dari kelas 12-2. Di sini saya akan menjabarkan sebuah biografi pahlawan nasional Indonesia, yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir Ima Lombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Setelah menaiki tahta, ia digelar sebagai Sultan Hasanuddin, dan setelah meninggal, ia digelar sebagai Tumenangari Bala Pangkana. Karena keberaniannya, ia dijuluki dengan De Hadjes van het Oosten atau ayam jantan dari timur. Ia dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November 1973. Untuk selengkapnya, kita bahas setelah ini. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631 di Goa, Sulawesi Selatan. Nama asli beliau adalah Muhammad Bakir Ima Lombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Ia adalah putra dari Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15 dan Ibunda Isabe Tomolakuntu. Sejak kecil, Hasanuddin telah dididik dengan baik dalam pendidikan agama maupun seni perang, sehingga hal yang akan mempengaruhi sejarah hidupnya sebagai pahlawan nasional. Hasanuddin mendapatkan pendidikan yang komprehensif, termasuk pengetahuan agama Islam yang mendalam serta keterampilan kepemimpinan dan strategi militernya. Pendidikan agama Islam yang kuat menjadikannya seorang pemimpin yang tidak hanya berani di medan perang, tetapi juga bijaksana dalam mengambil keputusan politik. Sultan Hasanuddin naik tahta pada tahun 1653 setelah kematian ayahnya, Sultan Malikus Said. Hasanuddin naik tahta menjadi Raja Goa ke-16. VOC yang pada masa itu telah hadir di Nusantara sejak awal abad ke-17, mulai menekan kerajaan-kerajaan lokal untuk mengamankan kepentingan dagang mereka. Ketika Sultan Hasanuddin menolak tunduk kepada tekanan VOC dalam tetap ingin mempertahankan kebebasan perdagangannya, konflik pun tak terhindarkan. Sultan Hasanuddin meninggal pada tanggal 12 Juni 1670 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Katangka, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan sengit terhadap Belanda. Salah satu pertempuran terkenal adalah Perang Makassar pada tahun 1666 hingga 1669. Meskipun Sultan Hasanuddin dan pasukannya menunjukkan keberanian luar biasa, mereka akhirnya harus menghadapi kekalahan akibat kekuatan militer dan strategi Belanda yang superior. Perang Makassar adalah salah satu pertempuran yang sangat besar antara kerajaan Goa dan VOC. Perang ini berlangsung dari tahun 1666 hingga 1669 dan terdiri dari beberapa pertempuran besar. Perang ini berlangsung selama 3 tahun dan melibatkan beberapa pertempuran besar. Meskipun Goa awalnya mampu mempertahankan wilayahnya, kekuatan VOC yang didukung oleh sekutu lokal akhirnya memaksa Goa menyerah. Pada tahun 1669, Sultan Hasanuddin terpaksa mendatangi perjanjian Bongaya yang sangat merugikan kerajaan Goa dan menguntungkan Belanda. Pada pertengahan abad ke-17, kerajaan Goa Talo adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di wilayah Indonesia Timur. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan ini berperan penting dalam perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh, pala, dan kayu manis. Dominasi perdagangan ini membuat Goa menjadi sasaran VOC yang ingin memonopoli perdagangan di Nusantara. Pada tahun 1666, VOC di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman yang didukung oleh sekutu-sekutu lokal seperti kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka melancarkan serangan terhadap Goa. Sultan Hasanuddin dengan kekuatan pasukan yang besar dan dukungan dari beberapa kerajaan sekutu termasuk Ternate dan Tidore melakukan perlawanan sengit. Benteng Somba Opu juga menjadi salah satu benteng terkuat di Goa dan menjadi pusat pertahanan Sultan Hasanuddin. Benteng ini mengalami beberapa kali pengepungan oleh pasukan VOC dan sekutunya. Meskipun pertahanan benteng ini sangat kuat, VOC akhirnya berhasil menembusnya setelah berbulan-bulan pertempuran sengit. Lalu pada tanggal 18 November 1667,
Sultan Hasanuddin yang terpaksa untuk mendatangi perjanjian Bungaya di desa Bungaya. Perjanjian ini sangat merugikan Goa karena mengharuskan Goa untuk menyerahkan banyak wilayahnya kepada VOC, menghancurkan beberapa benteng pertahanan, dan memberikan hak monopoli perdagangan kepada VOC. Meskipun telah mendatangani perjanjian ini, perlawanan sporadis terhadap VOC tetap berlanjut. Perang berlanjut hingga tahun 1669 dengan Goa masih melakukan perlawanan meskipun kekuatan mereka semakin melemah. Pada akhirnya Sultan Hasanuddin harus menyerah kepada VOC. Dengan kekalahan ini, kekuasaan VOC semakin menguat di wilayah Sulawesi Selatan, dan inilah pertempuran terakhir dan penyerahan Goa terhadap pasukan VOC. Dan itulah mengapa Sultan Hasanuddin diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan menjadi nama bandara udara, universitas, dan berbagai institusi lainnya di Indonesia. Keberanian dan kegigihannya dalam mempertahankan kedaulatan bangsa tetap dikenang dan dihormati oleh generasi-generasi berikutnya. Sultan Hasanuddin adalah simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang demi kemerdekaan dan keadilan. Setelah kekalahan dalam Perang Makassar dan pendatanganan perjanjian Bungaya, kekuasaan Sultan Hasanuddin sangat dibatasi. Ia tetap dihormati oleh rakyatnya sebagai seorang pahlawan yang gigih mempertahankan tanah airnya. Sultan Hasanuddin, seorang pahlawan bangsa yang dikenang dengan jasanya, tidak hanya dihormati karena keberaniannya di medan perang, akan tetapi karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan keberanian moralnya dalam mempertahankan kedaulatan kerajaannya dari dominasi asing. Nah, itu tadi sebuah penjabaran terkait biografi tentang Sultan Hasanuddin dan juga perjuangan perang Sultan Hasanuddin di masa VOC. Segitu dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Oke. Bye-bye teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Love you so much. Bye.